Kata Nabi pada hadis yang diriwayat oleh Muslim, barang siapa yang berwuduk dengan benar, setelah berwuduk dia membaca zikir ini, Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka 8 pintu surga dibuka baginya. Jadi terserah mau pintu yang mana dia mau masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa an yaqula akharahu ayil wudu'i asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Li khabari Muslim, man tawada'a fahsanal wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah ila qawlihi wa rasulih, futihas lahu abwabul jannatil samaniyati yadkhulu min ayyuha sya'a. Wa dada Tirmidzi alaihi ma ba'dahu ilal mutatahhirina wa rawa al-hakimul baqi wa sahahahu wa huwa bi ziyadati wa kadza qawli wa ghairuha ay ghairul madhkurati ka ityani bi dzikril madhkuri mutawajjihal qiblati kama fi halatai wudu'i wa kal siwaki wa niyati min awali sunanil wudu'i kama marra wa jam'i fiha baina qalbi wa lisani wa dalaki wa italatil hurrati wa wal tahjili wa ghasli nada'ataini ma'al wajhi wa mawdi'i tahdifi wa sad'i. Dan bermula sunat-sunat wudu itulah bahawa berkata ianya orang yang berwudu pada akhirnya artinya wudu. Apa perkataannya? Yaitu, aku bersaksi bahawa tiada ilah kecuali Allah, sendirinya Allah, tiada masyarikat lahu baginya Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba-Nya Allah dan utusan-Nya Allah. Allahumma, ya Allah, jadilah aku daripada orang-orang yang taubat, dan jadilah aku daripada orang-orang yang suci. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, dan dengan pujian Engkau aku bersaksi bahawa tiada ilah kecuali Engkau. Aku minta ampun laka, aku minta ampun akan Engkau, dan aku bertaubat ilaika kepada Engkau. Karena hadis Muslim, yaitu man tawada'a, barang siapa berwudu ia, maka membaguskan ia nyaman akan wudu, kemudian berkata ia nyaman. Apa berkata nyaman? Aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah, hingga berkataan nyaman wa rasuluh, yaitu dan rasul dan utusannya Allah. Niscaya dibukakan lahu bagi nyaman akan pintu-pintu jannah, surga yang lapang. Masuk ia nyaman dari seri mana ianya pintu yang ingin ia nyaman.
Wadada dan menambahkan oleh Tirmizi di atas hadis tersebut akan yang ada ianya setelahnya hadis sampai kata mutatahirin, dan meriwayat oleh Al-Hakim akan ketinggalan zikir atau doa, dan telah mensahih ianya Al-Hakim akannya al-baqi, iaitu ketinggalan. Dan bermula dianya matan, iaitu an yaqula akharahu, itu dari tambahanku. Sedemikian juga perkataanku, yaitu wa ghairuha, yaitu artinya sunat-sunat wudu selanjutnya selainnya, artinya selain yang telah disebutkan, seperti mendatangkan ianya orang yang berwudu dengan zikir yang telah disebutkan hal keadaan ia menghadap kiblat sebagaimana pada dua kondisi wudu, dan seperti bersiwak dan niat daripada awal sunat-sunat wudu seperti yang telah lalu ianya dan menghimpunkan pada niat antara hati dan lisan, dan menggosok dan melanjutkan ghurrah dan tahjil, dan membasuh dua nad'ataini, iaitu dua sulah. Maksud dua sulah ini tempat dari dua sisi dahi yang tak berambut beserta wajah, dan tempat tahdhib iaitu tempat tahdhib ini iaitu tempat rambut yang ringan, rambut yang tidak tebal, iaitu yang tumbuh di antara rambut di antara permulaan rambut di tepi pipi yang menghadap telinga, dan naz'ah tadi iaitu sulah, dan pelipis. Lanjutan masalah yang di belakang. Sekarang sunat-sunat wudu selanjutnya, yaitu setelah berwudu disunatkan berkata atau mengucapkan zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini sunat dibaca setelah selesai daripada wudu dalam posisi menghadap kiblat. Jadi sunat-sunat wudu selanjutnya itu bahawa berkata oleh orang yang berwudu pada akhir wudu, iaitu setelah selesai berwudu mengucapkan zikir dan doa ini, maka ini hukumnya sunat wudu. Soal dalilnya yaitu hadis Muslim, yaitu man tawada'a, barang siapa yang berwudu maka membaguskan ia akan wudu. Maksudnya orang yang berwudu dan wudu yang benar. Berarti wudu yang benar, wudu yang ada syarat, ada rukun-rukun. Ini wudu yang sah, wudu yang benar. Setelah selesai berwudu dia mengucap zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Zikir ini yang dibaca setelah selesai wudu. Futihat, kata Nabi, dibukakan baginya pintu-pintu surga yang lapang. Masuk ianya dari seri mana yang ingin ianya masuk. Jadi kalau zikir ini diucap setelah berwudu, hari akhirat nanti 8 pintu surga dibukakan bagi orang ini, bagi orang yang mengucap zikir ini setelah berwudu. 8 pintu surga
Semuanya 8 pintu surga dibukakan bagi kita. Walaupun Allah mentakdirkan kita masuk salah satu pintu yang daripada 8 tadi. Pokoknya pintu itu, 8 pintu surga semuanya dibuka bagi orang yang membaca zikir ini setelah berwudu. Sunat ya sunat, tapi manfaatnya ya jelas. Kemudian jadi ila qaulihi, ini kata ni ila qaulihi wa rasuli. Kemudian berkata ianya man asyhadu alla ilaha illallah sampai perkataannya wa rasulu. Berarti riwayat Muslim, coba perhatikan zikir dan doa tadi. Riwayat Muslim yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Muslim. Kemudian soal Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, ini riwayat Tirmizi. Menambahi oleh Tirmizi di atas hadis Muslim setelah zikir tadi sampai kata ilal mutatahhirin. Jadi Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, ini riwayat Tirmizi. Adapun sisanya yaitu subhanakallahumma sampai habis, ini riwayat Al-Hakim. Hadisnya sisa itu hadis riwayat Hakim. Hadis riwayat Hakim ini juga sahih. Telah mensahihkan oleh si Al-Hakim. Berarti kalau Al-Hakim mensahihkan hadis subhanakallahumma wa bihamdi sampai habis, berarti ini ada syarat-syarat Bukhari Muslim, ada syarat Bukhari atau ada syarat Muslim. Jadi hadis sahih juga. Jadi zikir dan doa ini disunatkan untuk dibaca setelah selesai berwudu dalam posisi menghadap kiblat. Ini sunat wudu. Walaupun sunat, manfaatnya. Dalil ada dalil. Jadi ini bukan barang bid'ah ni, Ini ada dalil. Ada dalil. Kemudian di depan lagi, wa huwa min ziyadati an yaqula akharahu, yang tadi yang di belakang, matan yang di belakang, ini tambahanku, kata Zakaria Azhari. Tambahanku. Berarti pahamnya kitab tahrir ini, matan kan tahrir. Jadi kitab tahrir ini kan ringkasan daripada kitab Abi Dzar'ah. Berarti pahamnya di dalam kitab Abi Dzar'ah tidak ada pembahasan ini. Berarti ini tambahan Zakaria Azhari. Wa kadza qauli, sedemikian maksudnya sedemikian tambahan Zakaria Azhari, yaitu perkataan Zakaria Azhari di depan. Yang mana perkataannya? Wa ghairuha, selain yang telah disebutkan di belakang. Ini juga sunat wudu juga. Ini di samping sunat wudu, ini tambahan daripada Zakaria Azhari dari kitab Abi Dzar'ah. Jelas. Kemudian jadi di antara sunat-sunat wudu yang lain yaitu selain yang telah disebutkan. Contohnya seperti perkataan orang yang berwudu dengan zikir tadi, yaitu zikir asyhadu alla ilaha illallah sampai habis. Hal keadaan menghadap kiblat, yaitu seperti yang saya bilang tadi, zikir dan doa ini disunatkan baca dalam posisi menghadap kiblat. Ini juga sunat wudu. Kalau kita membacakan zikir ini tapi tidak menghadap kiblat, ini sudah mendapat sunat wudu juga, iaitu sunat wudu membaca zikir dan doa ini. Tapi kalau kita menghadap kiblat, ini mendapat sunat yang lain, iaitu sunat menghadap kiblat. Sunat membaca zikir dan doa ini sunat wudu. Kemudian kita menghadap kiblat ketika membaca zikir dan doa ini, maka mendapat dua sunat. Sunat membaca zikir yang tadi iaitu asyhadu alla sampai habis, dan
menghadap kiblat. Maka ini dua sunat kita mendapat. Dua pahala sunat kita dapati. Sebagaimana pada masalah wudu. Pada kondisi atau wudu di belakang. Wudu di belakang kan ketika berwudu disunatkan menghadap kiblat. Ketika berwudu kan disunatkan menghadap kiblat. Sama seperti itu zikir ini, ketika kita ucapkan zikir ini, ya hadap kiblat. Zikir kan barang baik, ibadah. Sedangkan wudu juga ibadah. Ini sama-sama ibadah, ya disunatkan menghadap kiblat. Kemudian seperti contoh wariruha lagi bersiwak, iaitu sikat gigi. Ini dilakukan sebelum berwudu. Sebelum berwudu. Ini sunat wudu juga. Kemudian niat daripada awal sunat wudu. Ini pernah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Meniatkan wudu dari awal sunat wudu. Awal sunat wudu kan membasuh dua tangan, membasuh dua telapak tangan, ini sunat wudu. Kemudian berkumur-kumur, sunat wudu. Kemudian istinja, memasukkan air ke dalam hidung, ini juga sunat wudu. Yang niat pada awal wudu itu niat pada tangan. Tapi ingat, dimulai niat wudu pada tangan ini sunnah, bukan wajib, sunnah. Tapi jangan habis niat wudu pada tangan. Kalau habis niat wudu pada tangan, maka tidak sah wudu nanti kalau tidak diniat lagi pada muka. Karena yang wajib niat wudu pada wajah, bukan pada tangan. Kemudian perintah niat pada tangan ini sunnah. Makanya disyaratkan jangan habis niat pada tangan. Seperti ini contohnya. Contohnya ketika kita membasuh dua telapak tangan, berkumur-kumur dan istinja, kita mulai niat wudu pada tangan, pada membasuh dua telapak tangan. Niat wudu kan seperti ini. Sahaja saya angkat hadas kecil. Ini kan niat wudu. Sahaja saya angkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kita mulai pada membasuh dua telapak tangan sahaja. Jangan habis niat pada membasuh telapak tangan, tapi habis niat sampai membasuh muka. Karena yang disyaratkan niat jatuhnya pada wajah, ketika membasuh wajah, bukan pada tangan. Dimulai pada tangan, ini sunat wudu. Ini jangan panjang lagi masalah ini, karena sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Lihat aja pada video sebelumnya. Kemudian pada niat disunatkan menghimpunkan di antara hati dan lisan. Lisan mengucapkan lafaz niat, hati yaitu meniat. Menghimpunkan niat antara lisan dan hati ini sunat. Pada lisan mengucapkan bismillah, kemudian lafaz niat. Sedangkan hati kita meniatkan. Ini sunat, menghimpunkan keduanya antara hati dan menghimpunkan hati dengan lisan sunat pula. Lisan kita ucapkan lafaz niat, hati kita niat. Ini sunat. Kemudian melanjutkan hurrah. Jadi maksud hurrah ini, maksud melanjutkan hurrah ialah ketika membasuh wajah, kita membasuh permulaan kepala. Berarti batasan wajah, melewati batasan wajah yang di atas, iaitu melewati batasan wajah kan permulaan membasuh kepala, melewati sampai batas kepala. Ini yang dimaksud hurrah, melewati membasuh wajah sampai melewati kepada batasan kepala. Kemudian dua telinga juga terbasuh sampai dua papan leher. Inilah yang dimaksud melanjutkan hurrah. Ingat, melanjutkan hurrah ini sunat wudu. Karena sebagaimana yang ada dalam hadis, nanti umat Nabi Muhammad di padang mahsyar
dipanggil dengan nama hurrah wa tahjil. Hurrah, ya seperti yang saya bilang tadi, ketika membasuh wajah, kita melewati basuhnya sampai kepada batasan permulaan kepala. Kemudian kita melewati basuh wajah ini sampai telinga. Sampai terbasuh 2 daun telinga. Kemudian di bawah, yaitu di bawah dagu sampai 2 papan leher, sampai leher. Leher, telinga, dan melewati batasan wajah itu kepala, permulaan kepala. Inilah yang dimaksud hurrah. Ini sunat karena ini sebagai tanda umat Nabi Muhammad nanti di akhirat. Ada saya tulis tag, pada tag ada saya tulis hadis. Wa tahjil, nah ini wa tahjil. Wa tahjil ini melanjutkan tahjil. Yang dimaksud dengan tahjil ialah ketika membasuh dua tangan, ketika membasuh 2 kaki, ini dilebihkan. Seperti kita membasuh 2 tangan yang menjadi anggota wudu, tangan yang menjadi anggota wudu, dihitungnya dari hujung jari sampai siku. Ini anggota wudu. Ini wajib kita basuh, tapi melebihi sampai pertengahan, sampai pertengahan lengan, sampai kepada lengan, setengah lengan, ya. Sampai kepada setengah lengan, ini yang dimaksud tahjil pada membasuh tangan. Ini sunnah. Karena sebagaimana ada di dalam hadis, ini sebagai tanda umat Nabi Muhammad nanti putih pada tangan. Makanya saat kita membasuh 2 tangan, airnya dibasuh sampai kepada lengan, sampai kepada setengah lengan. Bukan sampai kepada bahu, tapi setengah lengan. Pokoknya melewati batasan wajib membasuh tangan. Ini sunat hukumnya, tahjil. Kalau pada kaki, yaitu melewati mata kaki. Kalau dari mata kaki sampai kaki, ini kan yang wajib dibasuh pada kaki, yaitu wudu, anggota wudu. Yang wajib dibasuhkan dari mata kaki sampai kaki. Melewati kepada batas betis, ini hurrah. Ini tahjil namanya. Ini tahjil. Makanya saat kita membasuh 2 kaki, kita lewati basuhnya sampai betis. Ini sampai betis, basuh sampai betis, ini sunnah. Melanjutkan tahjil namanya. Jelas kan? Kemudian membasuh nadhataini beserta wajah. Membasuh nadhataini beserta wajah. Nadhataini ini tempat dari 2 sisi dahi yang tidak ada rambut. Ini kalau orang yang mudurak, kalau orang yang tebal rambut tidak ada ni. Jadi sulah, kalau bahasa saya sulah. Sulah. Kalau bahasanya itu tempat dari 2 sisi dahi yang tidak ada rambut. Jadi membasuh nadha'ataini ini sunat. Ketika membasuh wajah, sunat kita membasuh nadha'ah ini, yaitu sulah ini. Kemudian di depan lagi membasuh tahdif, tempat tahdif. Ini ada saya ada gambar, coba perhatikan gambar. Kalau tahdif, tahdif, tempat tahdif. Tahdif ini, maksud tahdif ini adalah tempat tumbuh rambut tipis, tempat tumbuh rambut tipis di antara permulaan hadar dan nadha'ah. Nadha'ah tadi iaitu sulah tadi yang seperti saya maksud sulah. Hadar ini adalah rambut di tepi pipi yang menghadap telinga. Di antara hadar dan nadha'ah itulah tahdif. Coba perhatikan gambar. Makanya tempat tahdif ini sunat dibasuh. Kemudian tempat sadai, pelipis. Tempat yang namanya tempat tumbuh itu kulit kepala kita. Jadi tempat pelipis juga sunat dibasuh.
tempat pelipis sunat juga dibasuh. Tiga dek kamu ulang dengan singkat mentong. Jadi datah berdiri kolom. Sunat-sunat wudu iaitu bahawa berkata ianya orang yang wudu. Pak dikun ba'aki wudu. Jadi sunat wudu lah orang wudu sunat untuk gekun orang wudu. Diucapkan setelah wudu tu yang diucap. Zikirnya. Zikir dan doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Zikir dan doanya sunat dah baca oleh tamu tu. Posisi ni terserah. Hok ada apa. Menghadap kiblat, langit terserah. Nyo mantong berat tingkat baca. Baca mantong nyo liu tu kamu pok sunat tu. Sunat tu sunat bacanya. Bekal. Nyo barang bid'ah tu na dalil hadis Muslim. Toh hadis Muslim. Man tawada'a gitu. Toh mantong yang berwudu maka membaguskan wudu. Maksud je wudu yang betul, wudu na syarat, na ilmi wudu. Leh wudu qala berkata ia nyaman. Tu dika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kata wa rasuluh. Nyo futihat ke dibukakan bagi pintu-pintu jannah yang lapan. Ya dulu masuk ia nyaman seri mana pintu yang ingin tamu. Nyo hadis Muslim. Hadis Muslimnya wa rasuluh. Kata wa rasuluh itu asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Enam dah nyo riwayat Muslim. Nyo enam dah dakun nyo 80 pintu buka gede 80 pintu surga. Walaupun tak gede danyo pintu yang kesediakan oleh Tuhan. Pokoknya munyo kali dah baca doanya 80 pintu buka oleh Tuhan. 80 pintu tetap buka menyuruh yang baca zikirnya oleh berwudu. Masalah dia tak gede dia tak mau pintu tu atau pintu dua atau pintu lain kan terserah lain. Pokoknya pintu buka. Balapan buka. Seri mana ada mau ada iradah Tuhan anjing ah. Kamu kan ada iradah Tuhan anjing. Ke baik-baik. Menambahi oleh Tirmizi di ada riwayat Muslim yang ada di depannya doa zikir deliko. Tapi kata mutatahhirin. Yang kita faham yaitu Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Nyo riwayat Muslim, riwayat Tirmizi. Munyo deliko je riwayat Muslim. Allahumma tapi kata mutatahhirin nyo riwayat Tirmizi. Sedangkan subhanaka tapi nya riwayat Al-Hakim. Dan Al-Hakim kagak sahih riwayatnya. Berarti nyo kagak sahih li Al-Hakim nya berarti hadisnya na cara Muslim. Na cara Bukhari Muslim. Hadis sahih lah. Kamu kan wahwa kataan ayakula akharahu tapi habis no tambahan dun ke Zakaria tadi. Mufhum je tahrirnya koyo singkatan ringkasan daripada kitab Abi Dar'ah. Berarti dalam kitab Abi Dar'ah hanya katanya nyo ada yang gedamah di Zakaria Ansari. Wa kata juga sedemikian yaitu tambahan dun yaitu kata lun toh kata lun wa ghairuha. Wa ghairuha berarti hanya dalam kitab Abi Dar'ah je.
Berarti gebai no berartinya tambahan Zakaria Ansari. Mapa warai dua. Tama cik, sunat-sunat wudu itu selain yang kali berhaliko. Contoh yang kali berhaliko, yang kon ada berhaliko. Seperti mendatangkan zikir yang termeno, zikir asyhadu an la ilaha illallah sampai habis, mengondok ngaji, dapat datang dalam posisi menghadap kiblat. Dapat datang dalam posisi menghadap kiblat. Ini sunat. Berarti menyerta baca zikir dan ikut zikir berserta doa ikut dalam posisi menghadap kiblat, dua pahala sunat mompok ke kedai. Yang pertama sunat baca zikir berserta doa, kedua dah hadap kiblat, wabung sunat mompok. Sama lagi apa masalah wudu kepada ikut. Sama lagi masalah wudu kepada ikut. Wudu kepada ikut kan sunat menghadap kiblat. Wudu ibadat, zikirnya ibadat cik. Zikir dengan doa ibadat. Ya ibadat sunat dia hadap kiblat. Yang namanya ibadat sunat hadap kiblat. Ya kedih banding, ya kan? Alihnya tingkat ego, sunat wudu cik. Nyo tu golong wudu tingkat ego. Yang sunat wudu. Alihnya nit daripada awal sunat wudu. Nyo kalau lu jelaskan bab video keempat ikut ni. Masalah nit bak jaro. Je nit bak jaro. Sunat nit bak arah jaro kan sunat ni. Karena sunat wudu kan rah dapat jaro, berkumur-kumur, istinja. Tak mulai nit bak arah dapat jaro. Inat dah mulai lagi. Sunat lah. Kau wajib sunat. Tapi dengan cara dampek tapi habis nit bak dapat jaro. Dengar darah jaro inat ni mulai nit. Tapi habis nit inat. Punya habis nit nah hangsa wudu. Takkan kerana nit wudu disyaratkan bak muka, bukan bak jaro. Mau menyata mulai nit bak jaro hanya berarti sunat. Kepa mah sunat. Enggak mompok pahala arah jaro. Karena menyuhana nit bak arah jaro, model wudu bak arah ulit, bak arah muka je. Nyan hek mantong darah jaro, hek mantong berkumur-kumur, hek mantong istinja, pahala dan pakon. Karena kon wudu, kon sunah wuduan. Yang namanya sunah wudu ia dalam wudu. Wudu panjang dihitung dengan wudu. Saat kita mulai ni, inam pun dah wudu. Inam pun kira dengan wudu. Mau menyogolan dan ni nak kena dengan wudu. Hanya walaupun berpegahlah kita berarti berah dapat jawab berkumur-kumur istinja sunah wudu, menyodanya hana dah mulai ni bajawab, hana dukun kan sunah wudu bagi kita, maka hampok pahala. Mohon kan? Maka di cara ni lagi cara ni ji. Pada darah dapat jawab dah mulai lagi, dah mulai tapi dah dapat habis ni. Sahaja dah mulai nak sahaja lon angkat yang kata kar berkumur-kumur kata istinja habis ni ke dalam muka rafa ada hukum habis ni pokoknya habis ni bak muka yang laginya yang sempurna ni yang paling get ni pakon nak mompok pahala arah jauh mompok pahala berkumur-kumur istinja atau mangat kira yang sunat wudu mohon kan yang sunat wudu kan mulai nit bak rah dapat jawab sunat wudu tapi baik habis nit nak dapat jawab habis nit mulai nak habis ni bak muka kerana disyaratkan nit bak muka bukan bak jawab semua kan alihnya bak nit tak gabung hati dengan lisan sunat cik kerana tak baca lafaz nit bak apa kau untuk bantu hati hanya sunat lah baca apa hati nit tu hanya sunat gabung himpun antara lisan dengan hatinya sunat wudu. Alihnya wa italah hurrati wa tahjir. Melanjutkan hurrah wa tahjir. Gimana maksud ji? Maksud ji lagi nyo, hurrahnya maksud italah hurrah itu melanjutkan hurrah. Wade darah muka tapi lewati tapi tu pun basuh wajah kan. Basuh ule pun basuh ule kan lewat batas wajah kan langsung batasan ule kan dari enam pun basah tak sapu ule ya kan berarti wate darah muka iji tak lewat betul batasan kepala betul batasan ule
Ia kena ke melanjutkan daripada melanjutkan umrah itu kelewat batasan wajib. Alihnya pakai darah tampil ni tampil nun berkenang dengan liung, berkenang dengan daun telinga, dua daun telinga berbasuh cik. Alihnya uyuknya iaitu taku. Yang dua papan leher takunya berkenang cik, dia kena hurah ke melanjutkan hurah. Dia sunnah wudu sebagaimana dalam hadis. Sunnah wudu tabak umat Nabi Muhammad urah akhirat tengah dipanggil dengan kata hurrah. Dipanggil dengan kata hurrah. Nah hadis lo boleh batek ni. Kamu ini sunnah wudu. Jadi hurrah, maksud hurrah saat darah wajah itu, saat darah muka dapat lewat betul boleh. Kemudian dua liungnya berkenang cik dapat basuh. Alihnya ngangan taku dua bapa takunya berkenang cik berbasuh cik nyoknya melanjutkan umrah. Kemudian melanjutkan tahjil. Melanjutkan tahjil. Ibadah tahjil. Tahjilnya iaitu saat darah dua jaro tapi lewat betul bak lengan. Berlewat batasan wajib. Menyojaro yang dia ke anggota itu dari hujung anik jaro tapi tu singgih. Siku ke. Kan? Yang kau anggota itu. Jadi menyoalnya wajib darah melewati betul bak lengan. Ke tengah lengan itu. Melewati betul bak lengan. Nyo tahjil. Nyo bak jaro. Menyo bak aki berlewat betul bak betis. Betul bak betis. Nyo melanjut tahjil tu. Nyo sunnah wuduk lagi nyo. Makanya mesti lagi ada berlaku tabak tengok faedah di kegunaan di tengok huruf akhirat saat dipanggil umat Nabi Muhammad hurrah wa tahjil mangat terbenar danyo ke dalam anggota panggilannya. Kamu kan memang sunat tapi faedah ni. Kan? Adanya membasuh naz'ah beserta wajah. Wajah darah wajah kulahnya sunat tak? Rah tulah hulenya sunat. Alanya tempat tahdid. Tempat tahdid. Tempat tahdid. Kalau juga gambar si perhatikan gambar tahdid. Hana lupa makna tahdid ni. Tempat tahdid itu boleh. Kan tempat tahdid, boleh. Yang tempat tahdidnya sunat darah. Kau wajib sunat. Alanya sadri, tempat sadri pelepis. Tempat pelepis. Hanya sunat citra. Tempat sadri tu. Yang sunat wudu, sunat lah. Kamu kalau cuba gambar, head baru jelas sekarang. Mohon kan? Artinya kajian oleh baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.